Coba deh, kalau dengar kata Vatikan, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti soal tradisi kuno ya kan? Sejarah panjang, bangunan megah. Tapi gimana kalau saya bilang ada sisi lain dari Vatikan yang mungkin banget Anda belum tahu? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah sisi Vatikan yang ternyata jauh lebih modern, relevan, dan nyambung banget sama dunia kita sekarang. Oke, kita mulai langsung dari pemimpinnya ya, Paus Fransiskus. Coba bayangin, beliau ini bukan lagi sekedar pemimpin agama biasa. Dengan puluhan juta followers di media sosial, beliau ini bisa dibilang salah satu influencer perdamaian dunia yang paling berpengaruh saat ini. Jadi jangkauannya itu udah nggak cuma di mimbar gereja, tapi udah jadi percakapan global. Nah, ini dia intinya. Inti dari semua perubahan yang beliau bawa. Dan rasanya kutipan di layar ini pas banget ngegambarinnya. Paus Fransiskus itu seakan-akan nunjukin ke kita semua kalau spiritualitas di abad ke-21 itu ya bukan soal kaku-kakuan, tapi soal jadi nyata, jadi otentik, dan relevan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi gimana cara beliau melakukannya? Yuk kita masuk lebih dalam. Pilar pertama dari sisi modern Vatikan ini adalah fokus pada isu yang, ini sih krusial banget buat kita semua, yaitu lingkungan. Langkah besarnya itu dimulai lewat sebuah dokumen penting namanya Laudato Si. Ini tuh semacam surat ensiklik resmi, jadi ini bukan surat biasa ya, tapi lebih kayak seruan global yang blak-blakan ngebahas krisis iklim. Lewat surat ini, beliau ngajak semua orang, siapapun itu, terutama anak-anak muda, buat sama-sama ngerawat planet kita yang beliau sebut sebagai rumah kita bersama. Keren ya? Makanya, nggak heran kalau akhirnya muncul julukan buat beliau, Paus Hijau atau The Green Pope. Ini tuh bukan cuma sekedar imbauan moral doang loh, tapi udah jadi gerakan nyata yang dipimpin langsung sama beliau. Isu lingkungan sekarang jadi salah satu inti dari misinya. Dan pesannya itu simple tapi powerful banget. Beliau pengen kita semua sadar kalau ngerusak alam itu ya sama aja kayak kita ngerusak masa depan kita sendiri, masa depan anak cucu kita. Jadi ini adalah cara beliau menghubungkan iman dengan sesuatu yang sangat nyata, kelangsungan hidup kita semua. Nah, selain soal lingkungan, kita geser sedikit ya. Sekarang kita lihat gimana Paus Fransiskus mengubah wajah institusinya dari dalam. Ini bukan lagi soal aturan-aturan yang kaku, tapi lebih ke soal belas kasih. Aksi-aksi beliau itu sering banget spontan dan jujur menyentuh banget. Foto-foto kayak gini kan sering viral ya, karena ini nunjukin pemimpin yang benar-benar turun langsung. Gak ada jarak sama sekali. Beliau bisa makan bareng sama mereka yang mungkin sering kita lupakan, kaum tunawisma, buat nunjukin kalau setiap orang itu berharga. Dan semua tindakan ini bukan sekedar pencitraan loh, tapi ini sebenarnya adalah simbol, sebuah metafora dari visi beliau yang jauh lebih besar untuk gereja. Nah, visinya itu keren banget. Beliau punya konsep gereja sebagai rumah sakit lapangan. Maksudnya apa? Jadi menurut Paus Fransiskus, gereja itu seharusnya bukan kayak klub eksklusif buat orang-orang yang udah suci, tapi justru harusnya jadi tempat penyembuhan. Tempat buat siapa aja yang lagi terluka, yang lagi butuh pertolongan. Pesannya jelas banget, pintunya terbuka buat semua orang. Titik. Oke, dari kepedulian sosial, sekarang kita pindah ke area yang mungkin paling bikin kaget, yaitu teknologi. Siapa sangka Vatikan itu ternyata nggak anti modern sama sekali, justru sebaliknya. Ini pergeseran yang luar biasa sih. Coba deh buang jauh-jauh bayangan lama tentang institusi yang kaku dan tertutup dari dunia luar. Kenyataannya sekarang, Vatikan itu secara aktif meriset etika akar artificial intelligence atau AI, dan bahkan pakai media sosial sebagai alat buat nyebarin pesan damai. Beda banget kan? Dan ini bukan cuma omong doang loh, mereka benar-benar punya strategi yang konkret. Sampai ada tim khusus yang tugasnya riset etika AI. Tujuannya apa coba? Biar kemajuan teknologi ini nggak kehilangan hati nuraninya, biar tetap melayani manusia. Ini adalah upaya nyata buat ngasih sentuhan kemanusiaan di dunia digital kita. Jadi kalau kita lihat semua ini, apa sih artinya? Ini bukan berarti mereka menghapus masa lalu. Sama sekali bukan. Tapi ini soal membangun masa depan yang relevan. Dan kutipan ini rasanya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Gereja Katolik itu kan emang sejarahnya panjang banget ya, tapi jiwanya itu tetap muda karena dia terus beradaptasi. Jadi ini soal gimana kita semua jadi bagian dari sejarah yang lagi ditulis sekarang, bukan cuma jadi penonton tradisi dari masa lalu. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang besar banget.
Kalau seorang paus aja punya jutaan followers online, terus Vatikan serius banget bahas etika AI, ini kan bikin kita mikir ulang ya. Di tengah dunia digital yang serba nyambung kayak sekarang ini, wujud iman yang otentik dan relevan itu sebenarnya kayak gimana sih? Mungkin ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan sama-sama di zaman sekarang ini.